Karena saya yakin pada sabdanya Rasul, orang yang kuat bukan yang banyak menyalahkan orang dengan kekuatannya. Sesungguhnya orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norik Aldiansyah. Saya mahasiswa aktif dari Institut Kiai Haji Abdul Halim di program studi Perbankan Syariah semester 1. Hari ini saya akan berbicara mengenai ragam takwa dan tawakal merupakan unsur sebagian dari takwa. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, saya akan memberikan sedikit mengenai pengertian dari takwa. Menurut Imam Al-Ghazali, takwa dapat didefinisikan sebagai upaya memberikan atau membersihkan diri dari dosa yang sebelumnya belum pernah kita lakukan, sehingga lahir motivasi dalam diri kita untuk meninggalkannya. Dengan kata lain, takwa menjadi upaya untuk menjaga diri dari berbagai maksiat. Ada juga pengertian dari Al-Quran mengenai takwa. Pertama itu khasyah atau takut berbalut cinta, dan haibah, takut berbalut pergaungan. Kedua, taat beribadah, dan ketiga, membersihkan hati dari berbagai dosa. Ciri-ciri takwa. Pertama, selalu menafkahkan hartanya, baik di waktu luang maupun sempit. Seperti memberi saat kita punya itu baik, tapi berbagi saat kita kekurangan itu juga hal yang sangat luar biasa. Dalam keadaan gak ada apa-apa, kita harus memberikan apa yang harus kita beri dan apa yang harus kita perlukan atau dibutuhkan. Karena orang bertakwa tidak takut hartanya berkurang, hanya karena memberi kepada orang lain. Orang bertakwa juga tidak berharap sanjungan dari sesama manusia, melainkan hanya semata-mata mencintai atau mencari ridho Allah. Maka ia tergolong sebagai orang yang pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebab orang bertakwa selain mempunyai sifat gemar bersedekah, dia juga senang atau menggemari sifat berinfak. Berinfak yang dilandasi hati ikhlas, bukan karena mengharap yang tadi, dan orang yang demikianlah nantinya akan memperoleh balasan kenikmatan yang berlipat ganda dari Allah. Sedekah hakikatnya tidak mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mampu menahan amarah, yaitu ia tidak melampiaskannya meskipun sanggup melakukannya. Maksudnya yaitu secara naluri, manusia tentunya akan marah ketika dihina, difitnah, dicaci, dimaki, dan dirampas haknya. Namun orang bertakwa akan mampu menahan diri untuk tidak melawannya. Karena saya yakin pada sabdanya Rasul, orang yang kuat bukan yang banyak menyalahkan orang dengan kekuatannya. Sesungguhnya orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah. Hadis riwayat Bukhari. Sifat amarah yang tidak terkendali akan membawa dampak yang negatif pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Memang keadaan terasa sulit saat kita menghilangkan sifat amarah secara total. Namun kita harus berusaha untuk mengurangi dan menahan atau mengendalikan agar tidak meledak emosinya.
Seperti saya, ketika menahan amarah itu memang sulit, sebab dampak yang ditimbulkan sangat berbeda atau luar biasa. Nah, maka dari itu cara atau orang bertakwa inilah yang bisa meminimalisir dibandingkan orang yang nggak bertakwa. Sifat suka marah atau orang yang sukar mengendalikan amarah dapat berbahaya bagi kesehatan psikis, hati, mental, jasmaninya. Karena marah itu mengeluarkan energi yang tidak terkendali, dan karena hatinya tidak jernih, maka sifat suka marah bukti hatinya labil dan tidak tenang. Yang ketiga, dia yang memaafkan kesalahan manusia, yaitu orang bertakwa tidak mampu menahan amarahnya, tapi juga hanya mampu memaafkan semua yang membuat salah kepadanya. Memaafkan adalah sesuatu yang sulit karena berhubungan dengan ego dan harga diri. Tapi orang bertakwa akan mampu melenyapkan egonya, dan Allah menambahkan kepadanya seorang hamba karena tidak menghargai kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Orang yang memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya sebelum orang tersebut meminta maaf kepadanya, maka bagi orang yang bertakwa tidak ada kamus tidak maaf bagimu. Orang yang bertakwa, dia dapat dan suka memberikan maaf kepada orang lain, baik orang tersebut dalam posisi salah atau benar. Itulah ciri-ciri yang sebenarnya bagi orang yang bertakwa. Selanjutnya, ragam takwa atau macam-macam takwa. Di sini saya mengambil contoh atau mengambil nasihat dari salah satu sahabat Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah mempunyai 4 sifat utama. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, yakni manusia yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai sifat Maha Agung. Jadi berapa banyak dari kita yang benar-benar takut kepada Allah, dan berapa banyak dari kita yang sadar bahwa Allah tahu semua gerak-gerik kita, dan bahwasanya ada 2 malaikat di kiri dan kanan kita yang senantiasa mencatat semua perbuatan kita. Bahkan rasanya pencuri saja lebih takut dilihat CCTV daripada dilihat aparat hukum. Dan bagaimana pula jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita lebih takut ketahuan orang lain, padahal Allah selalu terjaga atau menjaga dan tidak pernah tidur. Astagfirullahaladzim. Tidak. Karena di Al-Quran sudah diberitahukan di surat Al-Mulk ayat 12, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Yang kedua, al-amanu bi at-tanzil, manusia yang beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Ada juga hadis yang mengatakan, yaitu hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka
ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Sebab rezeki kita cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup kita. Yang ketiga, al-ridho bil qabil, merasa cukup dan ridha dengan pemberian Allah meskipun hanya sedikit. Orang yang berpuasa harus bersyukur atas nikmat pemberian Allah, walaupun hanya sedikit dan kurang untuk kita. Sebab syukur adalah kunci keberkahan dari karunia Allah. Nilai berkah diumpamakan sebagai satu tangkai yang mampu mengeluarkan banyak biji dan buah, dan dari satu tangkai mampu mengenyangkan ruang perut manusia yang banyak. Dan yang keempat, al-istidadu li yaumir rahil, yaitu senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali menghadap Allah. Salah satu surah Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Hasr ayat 18. Dan bila mana 4 sifat tadi yang kita lakukan atau cara kita melakukan untuk mencontohi orang bertakwa itu ada pada diri seseorangnya, maka dia dapat dikatakan mencapai derajat muqarrabin atau dekat dengan Allah. Selanjutnya, yang terakhir, pembahasan kita mengenai apakah tawakal merupakan sebagian dari takwa. Arti dari tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hal ini harus datang dari dalam hati, tidak hanya keluar dari lisan saja. Nah, bagaimana cara agar kita dapat bertawakal kepada Allah? Datang langsung dari hati, sehingga tak heran jika Rasulullah sering berdoa agar Allah selalu menetapkan hati beliau serta selalu ridha mengikuti petunjuknya. Jadi itu yang bisa saya berikan mengenai ragam takwa, dan tawakal merupakan sebagian dari takwa. Karena di sini juga saya baru belajar apa saja yang baru saja saya sampaikan mengenai hal-hal tersebut. Apabila yang saya sampaikan itu bermanfaat, silakan diambil, jika tidak ya nggak apa-apa. Sebab yang benar datangnya dari Allah, yang salah mungkin semata-mata saya salah menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.